Sucinmu, Buddha hidup Liansen sekeluarga hijrah ke Seattle, Amerika, kemudian menempati pavilion Lingshan. Beliau dengan gigih menekuni sadhana Tantrayana. Berkat wiyakarana dari Buddha Sakyamuni lewat penjamahan kepala dan membentuk tangan Buddha di atas kepala, beliau terbukti telah mencapai tingkat dasa bumi bodhisattva. Pada tanggal 27 Agustus 82, Dharmakaya Guru Luhur Tantra, yaitu Guru Padma Sambhawa, selama 1 tahun mengajarkan sadhana mahapurna kepada Buddha hidup Liansheng dalam samadinya, ya, dalam wujud dalam samadhi, menganugerahkan Abhiseka Mahadarani, Vajracharya, dan gelar Mahatantrika bermahkota merah dan berpita suci kepada Buddha hidup Liansheng. Kemudian Buddha hidup Liansheng ini dianugerahi Abhiseka adisana oleh 3 Buddha dari Gunung Salju Reni. Sebutan Buddha hidup Liansheng telah direstui oleh para Buddha yang adalah Mahatantrika Sengyen Lu, Mahadarani Chen Pocong ke-1, pimpinan rahasia Wajra Mantra Datu Wajra Acharya bermahkota merah dan berpita suci, sang jubah putih dari 18 Mahapatma Kumara di Mahapatmini Loka, Pesamuan Agung Samudra Sukawati. Inilah sebutan ya untuk Buddha Liansheng yang direstui oleh para Buddha. Kemudian selama 3 tahun bertapa, banyak sekali guru silsilah Tantra Tibet yang menampakkan Dharmakaya di dalam samadinya untuk mengajarkan intisari kebenaran terdalam-dalam dan kebenaran internal terdalam. Jadi banyak ya guru-gurunya. Nah, berikutnya adalah selama proses belajar Buddha Dharma, ya beliau itu mendapatkan para Buddha Bodhisattva menampakkan Dharmakaya untuk memberikan adhisthana kepada beliau. Ya, dari Buddha Sakyamuni ya menjambah kepalanya sebagai wiyakarana, Buddha Amitabha memberikan kepercayaan, Bodhisattva Maitreya mengenakan mahkota merah pada beliau, Padma Sambhawa Guru mengajarkan sadhana tantra. Nah, ikrar agung daripada atas dasar realisasi penyelamatan, ya beliau itu iklannya adalah selama menetap di dunia untuk menyeberangkan makhluk hidup hingga tubuh hancur berkeping-keping, selama neraka belum kosong, bersumpah tidak akan mencapai kebudahan dan tak akan mengabaikan satu makhluk pun. Wah, ini yang luar biasa. Iklan ini sama ya seperti Bodhisattva Kstigarbha. Nah, berdasarkan iklan ini, dari awal tahun 2020, waktu ada wabah COVID, banyak yang meninggal, setiap malam Buddha hidup Liansheng ini dia menyeberangkan ya pada malam hari jam 12-an selama 1-2 jam itu menyeberangkan semua roh-roh yang meninggal akibat COVID dan yang berjodoh dengan beliau diseberangkan untuk terakhir di alam surga Sukawati. Ini karena ikrar ini dia tidak ya mengabaikan semua insan pun ya. Lanjutnya, ya pada tanggal 5 Juli beliau mencapai CD cahaya pelangi abadi ya, sehingga pada saat itu banyak jutaan ya dakshini bersorak-sorai memuji CD cahaya pelangi abadi. Di Tantrayana ini ada ya, ada seperti itu. Pada tanggal 6 Mei 92, beliau memperoleh wiyakarana khusus dari Buddha Sakyamuni sebagai Buddha Padma Prabhaswara. Ya, jadi langsung memperoleh wiyakarana sebutannya itu ya. Nah, yang berikutnya adalah
urutan ya, asal dari silsilah Chan Pocong. Beliau itu merupakan salah satu nirmanakaya dari Buddha Amitabha di Sukawati Loka yang menintis ke dunia ini dengan sebut Padma Kumara. Lian Hua Tungce Padma itu bunga teratai, Kumara itu putra atau boleh dibilang bodhisattva. Untuk menyeberangkan para makhluk melalui sadhana tantra satya Buddha, Chan Pocong. Ya, asal Buddha hidup ini, dia pertama adalah Vairocana Tathagata, kemudian Buddha Rocani Bhagawati, Padma Kumara, Buddha hidup Yensen. Jadi asalnya itu jelas ya. Silsilah langsung daripada Buddha hidup Yensen yang maha tinggi, itu dari Buddha Sakyamuni, Buddha Amitabha Buddha, Buddha Maitreya, Guru Padma Sambhawa, Buddha hidup Yensen. Ini juga ya yang kalau sebagai murid, kami juga setiap mau melatih diri, kita selalu itu membayangkan, visualisasikan silsilah ini ya di atas kepala kita. Lanjut. Maksud dan tujuan dari Chan Pocong itu agar kita tekun mengolah batin dan mendalami sadhana. Ini bagi para umat ya daripada Chan Pocong. Kemudian dengan menghormati guru, menghargai dharma yang diberikan, dan bersadhana dengan penuh kesungguhan, inilah sebagai maksud pokok diadakannya adanya Chan Pocong, serta mencapai pencerahan dan mengendalikan samsara sebagai tujuan pokok. Nah inilah tujuan pokok dari Chan Pocong bagi umat untuk melaksanakannya. Lanjut. Nah urutan sadhana Chan Pocong, ya Tantra Satya Buddha. Urutan ini dimulai dari sadhana eksternal bagian luar, kemudian sadhana internal bagian dalam, terus dilanjuti sadhana rahasia, terakhir sadhana yang sangat rahasia. Nah, sadhana eksternal itu adalah sadhana catur prayoga. Ini umat yang baru bergabung di Chan Pocong melaksanakan sadhana catur prayoga ini setiap hari. Kemudian setelah 200 kali latihan, dilanjutkan dengan sadhana guru yoga. Berikutnya setelah mencapai yoga, kontak batin, diikuti dengan sadhana aditana yoga. Jadi secara sistematis umat Chan Pocong diharuskan berlatih seperti ini. Kemudian sadhana internal, yaitu pernafasan Ratna Kalasa. Ya, ini harus diabhiseka oleh Maha Guru. Sadhana Kundalini untuk membangkitkan api Kundalini, kemudian membuka nadi tengah. Ya, di badan kita itu ada nadi tengah. Selanjutnya, sadhana rahasia membuka panca cakra. Kita ada cakra-cakra, ya, ada 5 cakra utama, kemudian sadhana wajra, terus yang 9 anutara tantra, kemudian yang terakhir sadhana sangat rahasia ini, sadhana mahapurna. Yang ini bisa mencapai pencerahan. Berikut, tingkatan abhiseka sadhana tantra Chan Pocong, pertama itu adalah sadhana eksternal, ya. Terus sadhana eksternal itu termasuk yang pertama tadi itu catur prayoga, guru yoga, para Buddha, bodhisattva, makhluk suci. Kemudian abhiseka yang kedua, sadhana internal itu termasuk abhiseka pernafasan, Ratna Kalasa, sadhana Kundalini, sadhana bindu, sadhana anaswara, srawa. Itu istilahnya tidak bocor ya, tidak tiris. Jadi kita melatih itu tidak tiris, baik badan jasmani maupun batinnya tidak bocor ya, tidak tiris. Jadi badan kita jadi sangat kuat sekali. Dan ini tidak boleh sembarangan diajarkan ya, kalau bukan orang yang tepat. Berikutnya abhiseka ketiga, Anutara Tantra, ini sangat rahasia oleh Maha Guru sendiri yang memberi abhiseka. Kemudian abhiseka keempat, sadhana mahapurna, ya itu sangat-sangat rahasia. Berikutnya,
Nah, ini tingkat keberhasilan kalau kita melatih sadhana tantra satya Buddha. Yang pertama itu 3 keberhasilan utama, keberhasilan menjapa mantra, ya, membaca mantra sampai juta kali. Master Guru mengatakan kalau kita bisa membaca mantra hati Mahaguru 8 juta kali minimal, ya diharapkan terakhir di Padminiroka, ya. Jadi tanah suci daripada Mahaguru. Kemudian yang kedua, keberhasilan samadhi, bisa mencapai kekosongan, kesunyataan. Yang ketiga, keberhasilan dari sadhana api homa, ya, ini yang keberhasilan yang utama kita bisa lakukan. Kemudian ada 9 tingkat keberhasilan. Yang pertama, keinginan bisa terkabul, terus bisa memerintah makhluk halus, dapat memahami karma masa lalu dan masa yang akan datang. Kemudian darani saman wagama, berikutnya cakrawatin, ya, ini mengenai cakra keberhasilan, membuka cakra-cakra. Yang keenam itu mencapai tingkat bodhisatwa di atas bumi pertama. Yang ketujuh mencapai tingkat bodhisatwa di atas bumi kelima. Yang kedelapan mencapai tingkat bodhisatwa di atas bumi ke-8, ya. Yang ke-9 mencapai anutara samyak sambudi, guru para dewa dan manusia, dan mencapai, ya, kebudahan. Nah, akan saya coba bawakan mengenai sadhana, contoh daripada salah satu, ya, umat kita, umat Chen Focong, bagaimana caranya latih bagi yang pertama kali. Setelah kita bersarana di Abhiseka Catur Sarana, kemudian kita melatih diri, mulai. Pertama-tama memvisualisasikan Mahaguru, para guru silsila, para Buddha Bodhisattva menetap di cakra ubun-ubun kepala kita, ya. Jadi banyak sekali para Buddha. Kemudian memanjatkan mantra hati Mahaguru 7 kali untuk memperoleh adistananya. Kemudian bayangkan catur apramana, bayangkan Mahaguru di angkasa, para Buddha Bodhisattva, Wajra para dewa. Kemudian kita bayangkan ayah, ibu, ya, sanak keluarga, dan makhluk di 6 alam samsara ikut bersama untuk mendapatkan adistananya. Kemudian kita mengundang dengan mudra tepuk tangan, ini mengundang. Kemudian mantra pembersihan untuk membersihkan mulut, tubuh, dan hati pikiran. Kemudian mengundang, mantra mengundang, kita bayangkan di cakra hati ada bunga teratai terbuka, ada huruf Om memancarkan sinar putih 3 kali untuk mengundang, sambil membacakan Om Ahom Soha 3 kali. Mengundang. Kemudian mengundang, kita membentuk mudra mengundang. Kemudian kita mengundang Mahaguru, bayangkan Mahaguru di angkasa, kita dengan mudra mengkait awan dari Mahaguru, para Buddha Bodhisattva kita kait sampai di depan kita. Ya, kemudian setelah mengundang, kita mengadukan visualisasi Mahanamaskara kepada Mahaguru, para Buddha, guru silsila, para Buddha Bodhisattva. Jadi pertama kepada Mahaguru dan para Buddha Bodhisattva, guru silsila, dengan mudra anjali seperti ini. Ya, kita bayangkan Mahaguru memberikan sinar, dan kita bayangkan kita banyak sekali juga para insan juga ikut bernamaskara. Visualisasi, kita membayangkan, ya, Om, sinar putih masuk, A, sinar merah masuk ke cakra tenggorokan, Hom, sinar biru masuk ke cakra hati, ini putih, merah, biru. Kemudian lepas kita bayangkan kita namaskara, dan semua dari kita yang banyak, ya, dan para makhluk juga ikut bernamaskara. Mahaguru, para Buddha Bodhisattva memberikan sinar putih, adistana. Makanya dikatakan Maha Namaskara. Kenapa Maha? Karena kitanya menjadi banyak, dan para makhluk, ya, juga banyak untuk namaskara. Kemudian
Mahaguru para Buddha Bodhisattva Wajra memberikan sinar putih memberkati kita, ya, memberikan berkah. Jadi Maha Namaskara. Itu yang pertama. Kedua, Romo Wira, ya. mohon maaf, waktunya tinggal 2-3 menit lagi, Romo. Dipercepat atau mungkin di yang inti-intinya aja mungkin. Terima kasih. Kemudian Maha Persembahan membentuk mudra, ya. Kemudian visualisasi mantra, baca catur sarana 4 pelindungan, lindung kepada Maha Guru, para Buddha, Bodhisattva, Dharma, dan Sangha, ya, dengan mantra dan mudranya. Terus melaksanakan Sima Bandana, ya, mudranya visualisasi, kita bayangkan, kemudian ada Wajrapani melindungi diri kita dengan warna biru. Kemudian membaca sutra agung Avalokiteswara, membaca Suka Wiyuhadarani, ya, 7 kali, puja catur apramada, metta karuna mudita UPK, mengucapkan pengembangan bodhicitta, mengucapkan mantra kesamayati, yaitu penyesalan pertobatan 108 kali, kemudian sadana wajra satwa. Nah, itu visualisasinya. Wajra satwa muncul dari benih aksara Om. Dia keluar dari benih aksara Om, kemudian berada di atas kepala kita, kemudian bunga teratai di cakra hati terbuka, ada huruf Om bersinar, mengundang. Kemudian wajra satwanya mengecil, masuk melalui nadi tengah, duduk di cakra hati di cakra hati kita. Kemudian pelan-pelan wajra satwa membesar, kemudian kita menyatu dengan wajra satwa. Jadi kita menyatu. Kemudian setelah itu kita memasuki samadhi dengan memperhatikan pernafasan, yaitu perhatikan menarik napas secara halus, perlahan dan panjang, menghembuskan napas sampai yang halus sampai demikian halusnya, akhirnya kita mencapai kekosongan itu, ya, masuk ke lautan cahaya Vairocana. Nah, setelah itu selesai, kita mengadakan puja. Selesai, kita juga memanjatkan mantra lainnya, mantra 2 Buddha dan 6 Bodhisattva, kemudian Amitabha Wandana 3 kali, terus parinibbana, penyaluran jasa kepada semua makhluk, kemudian kepada negara kita, supaya jaya raya, rakyat aman, sentosa, sejahtera. Kemudian visualisasi Mahanamaskara, sama sinar putih masuk ke cakra ini, ke dahi, cakra merah, cakra biru, lepas mudra kita namaskara. Dan kita bayangkan juga kitanya banyak, ya, para mahaguru, para Buddha Bodhisattva memberikan sinar. Kemudian setelah visualisasi Mahanamaskara, kita memanjatkan mantra kesempurnaan. Om Pulin, Om Pulin, Om Pulin. Kalau biasa kita Om Bur, Om Bur, Om Bur, gitu ya. Om Mani Padme Hum. Kemudian mudra pembubaran dengan tepuk tangan, menjentikan jari, kemudian selesai. Nah, itulah kurang lebih yang dilakukan umat Chan Pocung kalau melatih sadhana catur prayoga yang paling dasar, ya, yang paling dasar. Jadi banyak sekali mudra, mantra, visualisasi. Dengan kita membentuk mudra, kita tidak melakukan perbuatan misalnya memukul orang, membunuh, karena tangan sudah membentuk mudra. Kalau kita itu baca mantra, Om Mani Padme Hum, nggak mungkin kita maki-maki orang. Jadi mulut kita itu bersih. Kalau kita visualisasi Mahaguru para Buddha, tidak mungkin pada saat itu pikiran kita itu mikir yang tidak baik. Jadi kesucian daripada Buddha, rahasia dari Buddha itu ucapan bersih, ya, badan jasmani bersih dan hati pikiran bersih dipakai badan dengan membentuk mudra, mulut dengan membaca mantra, hati pikiran itu kita visualisasi. Dan inilah rahasia daripada mensucikan hati dan pikiran.
Saya pikir rasanya cukup sekian karena waktunya yang terbatas. Sekian, terima kasih Om Guru Diensen Sirihong. Ya, makasih. Ya, terima kasih Romo Wira. Sebenarnya slide-nya mungkin masih ada, mungkin nanti biar diundang lagi ya Romo Wira ya. Jadi kita nanti lanjut Ya, makasih. materinya. Tapi untuk sementara tadi dengan sangat bagus Romo Wira sudah menjelaskan hingga sadana eksternal atau mungkin tata cara puja bakti yang biasa dilakukan secara rutin oleh umat Chen Focung ya, kira-kira begitu ya Romo Wira ya. Ini sekarang masih ada waktu sekitar 6 menit untuk sesi tanya jawab. Mungkin Ibu Bapak Romo Ramani yang mau bertanya disilakan raise hand atau mungkin diketikkan di kolom chat, nanti bisa saya bantu bacakan. Nah ini, oh ini Bu Kun Cokoweni, silakan Bu Kun Cokoweni. Terima kasih Pak Mulyadi. Romo Lim, selamat siang, Namo Buddhaya. Kalau di Tantra itu saya mengenalnya banyak sekali untuk puja ya, atas mudra-mudra seperti itu pada saat kita membaca parita gitu. Dan ada yang tadi dijelaskan juga tentang tara bermacam-macam warna seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya apa dengan dan saya pernah lihat yang tara hijau gitu, atau mungkin dengan mantra gini, Om Taretu Taretu Swaha, Om Taretu Taretu Swaha, seperti itu. Nah ini saya belum terlalu paham tentang itu. Mungkin sementara itu dulu. Ya baik, terima kasih Bu Eni. Memang Tantra Hijau ini belum lama Maha Guru kita meminta kita umatnya di seluruh dunia yang jumlahnya 5 jutaan untuk membaca mantra dari Tara Hijau ini, yang seperti dikatakan Ibu Weni itu untuk apa? Ya meredam wabah COVID-19. Ya, mudranya seperti ini, ya mudranya, dan membacakan. Kemudian ada harus ada adinatanya, harus ada tara hijaunya, kemudian mudranya, mantranya, harus ada 3. Di Tantrayana itu harus ada badan jasmani, ucapan, dan hati pikiran itu. Ya, dengan ketiga itu kita bisa melatih ya sadana dari Tantrayana. Jadi memang adinata tara hijau ini belum lama ya dikupas oleh Maha Guru, tapi biasanya untuk wabah itu pakai tara peredam wabah yang ke-20 kalau tidak salah. Itu kami udah dari awal-awal tahun 2020 sejak wabah berjangkit itu, kami dimintakan untuk membaca tara peredam wabah COVID itu sudah. Dan ini yang baru belum lama, dalam bulan ini kami diminta untuk baca mantra dari Dewi Tara Hijau ini, ya untuk sama ya, karena Tara Hijau Dewi Tara ini sangat baik sekali ya untuk meredam, karena dia menguasai mengenai wabah-wabah di seluruh dunia ya. Jadi belum lama ini kami juga diminta seluruh umat Chen Focung di seluruh dunia yang 5 jutaan itu diminta untuk membacakan mantra Dewi Tara Hijau ini. Jadi mungkin karena baru ya, baru juga diminta. Kalau tara yang putih udah biasa ya, tapi yang hijau ini juga baru juga dibabarkan ya oleh Maha Guru kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, Ibu Weni. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Romo. Ya, terima kasih Bu Weni atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi bisa nih, masih ada sisa 2 menit kepada Ibu Bapak Romo Ramani. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan, berdiskusi di siang hari ini. Silahkan.
Kalau tidak ada pertanyaan penutup dari saya deh. Pak, tambah lagi sedikit. Ya boleh, Romo. Di Chen Ho Chung juga ada latihan Vipassana. Dulu tahun 2003 saya latihan 10 hari dengan Bante Giri dan Pak Pandit di puncak 10 hari. Kemudian ketemu Ibu Susan pada 2003 itu, kemudian bergabung. Belajar 10 hari, setelah itu oleh Bante belajar juga di bawah asuhan Bante Tita Ketuko di Lembang ya, di Bandung selama 10 hari. Kemudian itu tahun 2005 kalau tidak salah. 2006, 2007, 2008 saya belajar Vipassana Goenka ya, Goenka. Jadi kemudian juga belajar sama Melta Ade punya meditasi. Kemudian di Chen Ho Chung rupanya juga ada ya Abi Vipassana ini. Hampir sama seperti yang di Bante Giri punya. Jadi saya ikuti, oh seperti itu ya Wipassananya. Ya, jadi dengan saya belajar Abhidhamma di Prodi Abhidhamma di Dharma Widya STAB ini, STAB Dharma Widya di Tangerang. Jadi lebih lengkap ya, lebih lengkap. Makanya saya juga mempelajari di Maitreya, mau tahu apa sih Dharma daripada Maitreya itu. Jadi saya ambil 4 tahun di sana ya, ambil S1. Jadi sekarang kami itu di Chen Ho Chung ini setiap Selasa Sabtu itu ada Selasa Rebo, Sabtu itu ada pelajaran via Zoom ya oleh pusat ya, True Buddha Foundation pusat, dan di Indonesia juga ada ya, ada juga kelas ya via Zoom juga. Jadi kami ini dapat terus ya, umat Chen Ho Chung dapat terus ilmunya walaupun keadaan wabah seperti ini. Ya, jadi cukup sibuk ya PR yang harus kami buat. Ya, jadi demikianlah yang bisa mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau lain kali ada kesempatan ya mungkin bisa lebih mendetil ini secara pengenalan sedikit saja Dharma daripada Chen Ho Chung. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Romo Wira. Ini juga sangat pas, waktunya juga sudah habis untuk sesi tanya jawab. Jadi kita akhiri saja sesi kebaktian bersama para ASN yang tergabung dalam Zoom ini. Terima kasih kepada narasumber Romo Wira yang telah berkenan memberikan dasar-dasar pengenalan Tantrayana Satya Buddha. Terima kasih kepada Ko Erik Fernando yang telah menjadi penyelenggara, kepada Pak Ibu Bapak Romo Ramani yang telah hadir di sini turut memeriahkan kebaktian yang singkat dan sederhana pada siang hari ini. Sebelum kita menutup, izinkan Ibu Bapak boleh menyalakan videonya yang cantik dan yang ganteng biar kita sama-sama foto bersama dengan narasumber dan para ASN yang tergabung di Zoom ini. Silakan, nanti kita akan bantu screenshot. Ibu Bapak ditolong untuk menyalakan videonya. Ko Erik tolong dibantu ya. Baik, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menyalakan kameranya bagi yang berkenan. Saya akan menghitung dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Sudah, Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung sesi pada siang hari ini. Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih telah hadir bersama-sama kami turut memeriahkan kebaktian sederhana pada siang hari ini. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya kembalikan ke Ko Erik. Ya, baik. Terima kasih kepada Romo Wira dan Romo Mulyadi
dan juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Demikianlah puja bakti kita pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, izin live ya, Ko Erik ya. Ibu Ya, Bapak, terima dipersilakan. kasih. Terima kasih. Selamat siang, Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Nggak bisa. Budaya. Ya, terima kasih. Izin Terima live. kasih Romolin, Om Daya. Pasti nggak bisa kalau ketuanya agama Kristen. Aduh, ada Pak Edi. Maaf Pak Edi. Ya Romo. Tadi Ya nggak di. Romo. Iya, Ya. semua kalau nggak agama Buddha nggak Ya, bakalan Romo. bisa. Ada Ibu masuk Lestari. ke Zion. Pasti gagal. Pasti Terima kasih ditolak. dulu Ada Bapak Pak Ibu. Jasman.